Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bersinar, sobat bersih dari narkoba. Nah teman-teman, kalian udah tahu kan kalau kali ini kami akan podcast bersama Abang Fikal. Nah sebelumnya kami mau kasih tahu dulu nih kalau kami sekarang berada di Moon Cafe yang terletak di ujung Kareng. Nah teman-teman kalau mau ke bulan nggak payah lagi naik-naik roket, sewa-sewa roket. Nah jadi langsung aja ke Sabang ke Moon Cafe. Nah sebelumnya kenalin dulu dong. Nah kenalin, nama aku Muhammad Nabi Hakim Sution, biasa dipanggil Nabi, dan ada Abang Fikal. Halo. Nah jadi di sini kami akan berpodcast berdua tentang narkoba ya teman-teman, tentang dasar narkoba. Nah di sini aku sebagai perwakilan dari generasi muda anti narkoba. Nah, jadi Pak Fikal ini adalah perwakilan dari BNN. Nah oke Pak Fikal, jadi langsung aja Pak Fikal ya, langsung ke pertanyaannya. Oke. Ditanyakan apa nih dari generasi muda nih? Sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih bahwa narkoba itu adalah singkatan. Iya benar. Jadi pengen dari narkoba itu apa Pak? Iya. Jadi ini Indonesia ini emang suka singkat-singkat. Iya. Jadi contohnya narkoba, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi disingkat dengan narkoba. Jadi dulu pemerintah melihat bahwasannya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu adalah sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan lah, produktivitas masyarakatnya itu terganggu. Sehingga dibuatlah sebuah kata yang memudahkan masyarakat itu untuk hidup sehat. Jadi disingkat menjadi narkoba. Oke. Nah, tentunya tahu kan kepanjangan dari narkoba. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya dengan bapak atau siapa aja yang tanya, nanti teman-teman udah tahu nih jawabannya apa. Nah, setelah kita mengetahui kepanjangan dari narkoba, kita juga perlu tahu nih definisi dari narkoba itu apa. Nah, menurut Bapak Fikal nih, narkoba itu apa, Pak? Iya. Jadi kan sekarang karena sudah ada kata-kata narkoba itu kan, masyarakat sudah familiar. Kemudian pemerintah juga menurunkan sebuah undang-undang. Jadi undang-undang narkotika, undang-undang psikotropika, ya, itu semuanya ada. Namun alhamdulillah di tahun 2009 ya muncul undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah disitulah kemudian pemerintah memasukkan unsur-unsur bahan-bahan psikotropika yang berbahaya seperti narkotika juga dia efeknya, jadi sehingga menjadi lampiran itu adalah golongan narkotika. Ini menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya pertanyaan narkoba itu apa ya kan? Jadi secara singkat ini bagi generasi muda ya, narkoba itu adalah sebenarnya sesuatu benda, baik itu mungkin yang dari alami ya, tanaman, atau bisa juga dari pembuatan dari bahan-bahan kimia, bahan kimia. Kemudian ketika sesuatu itu dikonsumsi atau digunakan, apakah itu dengan dihisap, dihirup, ataupun dengan oral atau dengan suntik ya, masuk ke dalam tubuh seseorang, maka itu orang tersebut akan mengalami penurunan kesadaran atau penurunan aktivitas mereka, dan kemudian membuat mereka itu menjadi juga kehilangan rasa. Bukan kehilangan rasa sayang ya. Jadi karena nggak sayang lagi karena pakai narkoba, bukan ya. Tapi rasa ya, misalnya kalau kita itu tersandung kan sakit. Tapi kalau misalnya orang pengaruh narkoba ini kan nggak merasakan apa-apa, itu termasuk golongan pengertian dari narkoba. Nah endingnya adalah yang menyebabkan kecanduan. Jadi ketika suatu bahan itu ya dia mengalami penurunan kesadaran ya, kemudian dia juga mengalami yang namanya kecanduan, nah itu paket komplit itu. Nah maka itu bisa dimasukkan dalam pengertian narkoba. Jadi nggak semuanya kemudian yang mengalami kecanduan dianggap narkoba. Contoh misalnya Nabi makan nasi gitu kan, nggak bisa kan kalau setiap pagi nggak sarapan nasi kan, kecanduan ya kan. Tapi
mengalami penurunan kesadaran nggak? Kalau Oh misalnya enggak. lemes ya? Iya. Malah bikin Mengalami kenyang. apa kemudian kehilangan rasa nggak? Saya ada jadi apa? Jadi kebal-kebal gitu ya? Enggak ya kan? Ya, paling ya Kenyang. ngambekan ya karena emosi nggak makan ya kan? Nah, paling itu. Oh, Jadi nggak semua kecanduan itu tergolong dari narkoba, tapi dia satu paket komplit ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada kecanduan, ada kemudian penurunan kesadaran, ada kemudian dia menghilangkan rasa nyeri. Nah, itu maka disebut dengan narkoba. Oke, teman-teman tahu kan pengertian dari narkoba. Jadi narkoba itu adalah zat yang bikin candu ya Pak Fikal kan? Iya. Ya. Sebelumnya nih Pak Fikal mau dipanggil Bapak atau Abang nih? Panggil abang. Abang. Karena kan kita sebaya. Oke, sebaya. Nanti lahirnya bulan berapa? Bulan 3. Bulan 3. Saya lahir bulan 5. Oh, berarti Kan tahunnya beda nggak 2 berbeda. bulan kita, ya. Iya, tahunnya nggak berbeda berarti Pak. Iya. Cuma tahunnya yang berbeda ya. Oke. Jadi narkoba itu dia menyebabkan kecanduan. Nah, justru kecanduan inilah yang membuat narkoba itu berbahaya. Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, Bang Fikal, sekarang kan banyak sekali anak-anak yang di bawah umur sudah mengerti nih cara memakai narkoba. Itu kira-kira gimana nih tanggapan Abang Fikal tentang anak-anak tersebut? Iya, jadi memang kalau dulu itu narkoba itu identik dengan orang-orang yang ya bisa dikatakan ekonominya bagus ya, dan memang orang-orang yang sudah dewasa kan. Kali ini ya perputaran narkoba itu justru sekarang sudah mulai menyasar ke anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ya orang-orang dewasa ini ya mungkin mereka sudah paham ya narkoba itu berbahaya. Tapi anak-anak muda ini mereka ini masih pengetahuan mereka tentang narkoba ini masih minim. Masih di dunia coba-coba. Penasaran nih ya kan, apa ini artis ditangkap memang parah memang zat itu ya, ini coba. Kemudian para pengedar-pengedar narkoba ini mereka memang menyasar anak muda karena memang pangsa pasarnya itu nanti Ya. berkelanjutannya panjang ya. Menjadi penerus mereka itu. Jadi Pak. penerus mereka. Jadi misalnya di usia Nabi yang sekarang masih tingkat menengah sekolah ya kan. Usia berapa sekarang? 15 tahun. 15. 15 tahun. Nah, maka kalau misalnya kecanduan narkoba itu bisa sampai 15 tahun kemudian ya Mas akan membeli barang itu. Iya. Ya. Jadi kan siapa sih yang nggak mau jualan sesuatu yang terjamin penjualannya selama terus menerus puluhan gitu kan? tahun ya belasan tahun. Oke. Jadi itu yang mirisnya. Jadi sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu membentengi anak-anak muda agar mereka itu mau sadar bahwasanya oh ternyata narkoba itu berbahaya. Oke, jadi narkoba itu sangat berbahaya nih untuk teman-teman konsumsi, apalagi para generasi muda penerus bangsa. Nah, jadi ini sebenarnya kami tanya dulu nih ke Bapak, ke Abang ya, ke Abang. Jenis-jenis narkoba yang sering kita ketemu itu apa, Bang? Iya. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN ya, dari hasil tangkapan konsumsi narkoba oleh masyarakat itu banyak ya, dan yang paling menduduki nomor 1 itu adalah ganja ya. Oke, ganja. Kemudian sabu-sabu. Sabu-sabu. Iya. Tapi itu karena diukur dari jumlah berat ya. Tapi sebenarnya konsumsi kalau kita rata-ratakan yang terbesar itu ya sekarang masyarakat Indonesia itu udah mulai banyak mengkonsumsi sabu-sabu. Contohnya begini, kalau orang pakai ganja itu dia mungkin bisa sampai 10 gram. Tapi sabu dia jauh di bawah itu untuk satu orang pakai. Jadi kalau misalnya 1 gram orang pakai sabu itu bisa dia sampai 5 orang. Kalau ganja itu dia harus sekian gram dia baru bisa dapat efeknya. Jadi berat itu tidak menentukan besarnya. Namun ya kalau kita perhatikan dari pengertian narkoba itu tadi ya, jadi narkoba itu punya efek. Efeknya itu berbagai macam. Jadi dari efek itu kemudian kami dari BNN menyampaikan ke masyarakat bahwasanya narkoba itu ada beberapa jenis. Oke. Ada narkoba dia berjenis sebagai depresan.
dia menekan ya, dia menekan saraf kita itu untuk menjadi lebih rileks ya. Atau kemudian bisa menjadi lebih santai yang sebelumnya mungkin merasa nyeri, merasa sakit ya kan ya. Dia dengan mengkonsumsi hal ini, narkoba jenis depresan ini, maka dia akan membuat tenang. Nah, kemudian ada juga narkoba jenis narkoba itu dia sebagai halusinogen ya. Halusinasi itu, Pak. Iya, kita tuh berhalusinasi itu. Biasa itu orang-orang yang pakai ganja ataupun orang yang pakai lem ya, yang menghirup lem ya, itu akan berhalusinasi ya. Jadi ketika misalnya mereka jalan-jalan ke kafe kayak gini kan, wah santai kan, itu dia seakan-akan di bawahnya itu laut, ya. Bisa langsung loncat tuh. Padahal bawah itu kan ada tanah, ada batu ya kan, yang bisa melukai mereka. Kemudian ada lagi jenis narkoba itu dia sebagai untuk membuat kita itu menjadi aktif, semangat gitu. Semangat ya. Jadi kalau kita pakai narkoba ini kita yang sebelumnya lemes, loyo ya, jadi bergairah, jadi semangat. Itu disebut dengan jenis stimultan. Oke. Jadi narkoba ini adalah jenisnya itu contohnya adalah sabu-sabu. Oke. Ketika seorang pakai sabu-sabu ini, dia mampu untuk bekerja. Misalnya ya, kalau dia konsumsi tengah malam, dia mampu bekerja tengah malam. Saya ngangkat semen ya, kerja ngangkat pasir ya, yang berat-berat dia sanggup dia keluar. Tapi efeknya kemudian dia jadi loyo. Karena setelahnya itu, dan kemudian dia akan muncul, kalau saya nggak pakai ini saya nggak mampu bekerja. Akhirnya mereka pakai ketergantungan gitu Pak ya. Jadi tadi jenisnya udah stimultan, udah halusinogen, sudah depresan, sudah ya. Jadi penggolongannya dari jenis-jenis efek yang ditimbulkan oleh narkoba. Oke, banyak sekali nih efek-efek yang terdapat di dalam narkoba. Ternyata narkoba itu sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, kira-kira nih, oh ya Pak, Bang ya, Bang, Nabi pernah dengar bahwa kalau rokok habis itu narkoba, rokok habis itu alkohol itu termasuk narkoba ya Pak? Iya, karena narkoba itu udah terkenal ya di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga kemudian wah berarti muncul kan pertanyaan, rokok gimana ya, alkohol, minuman keras itu gimana. Jadi untuk kita mengkategorikan bahwasanya itu adalah narkoba atau bukan ya, maka itu sudah ada di lampiran di Undang-Undang Nomor 35 tadi tahun 2009 tentang narkotika. Jadi dalam lampiran itu seperti tembakau ya, rokok dan alkohol ya, itu tidak termasuk dalam lampiran jenis-jenis narkoba. Dan mereka itu adalah lampiran dari Kementerian Kesehatan, bagian dari makanan atau minuman yang bisa mengganggu kesehatan. Jadi ya teman-teman di Kementerian Kesehatan itu mereka mengimbau untuk jangan merokok, jangan minuman beralkohol ya kan, karena itu bisa mengurangi kesehatan mereka. Tetapi itu bukan termasuk dari narkoba. Ketika kita mengatakan itu narkoba, maka itu harus ada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 apa saja yang mengandung narkoba. Dan Nabi tahu nggak, setiap tahun itu diupdate loh. Apanya tuh Pak? Jenis-jenis narkoba terbaru ya. Jadi setiap tahun Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Permenkes tentang jenis-jenis narkoba baru. Jadi itu diupdate itu. Berarti setiap harinya tuh bisa saja dalam tahun ini menambah 10 lagi, di tahun depan menambah lagi. Karena memang kalau kita bicara tentang narkoba ini besar Nabi. Ya nggak hanya sabu, ganja, enggak ya. Justru sekarang manusia zaman sekarang, terutama generasi milenial ini suka hal-hal yang baru. Mencoba yang baru itu kan. Dulu kalau misalnya Nabi mungkin belum lahir ya, masih di awal-awal ya. Itu ada yang namanya jenis putal ya. Sekarang udah ada sabu-sabu. Kita nggak tahu ke depan nanti ada jenis apa yang lagi, baru, merek apa lagi ya kan, yang kemudian masyarakat jadi
suka. Tapi apapun namanya, apapun mereknya, tetap ujung-ujungnya dia membuat kita kehilangan kesadaran, membuat kita menjadi berhalusinasi, ya, ketergantungan, dan kemudian membuat kita itu bisa tidak merasakan efek apapun. Nah, jadi memang tujuannya untuk nge-fly, untuk mabuk. Oh gitu. Oh ya Pak. Aduh kok Pak lagi nih, Abang. Oh ya Masih Bang. muda gini, oh. Nabi juga pernah dengar bahwa ada juga loh narkoba yang bisa dipakai untuk pengobatan. Iya. Jadi dalam undang-undang tersebut ya, narkoba itu memang dibagi dalam beberapa golongan. Oke, Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi golongan 1 itu narkotika yang tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk penelitian. Oke. Jadi sebenarnya pemerintah kita tidak boleh juga menghilangkan narkoba di Indonesia, tapi menjamin kesediaannya, seperti ganja yang sekarang sedang diteliti. Tapi tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi, hanya boleh untuk penelitian. Benar nggak ini untuk bisa bermanfaat untuk hal-hal yang lain? Tapi dia digolongkan dalam golongan 1. Kemudian ada golongan 2, dia boleh dipakai untuk obat-obatan, untuk kepentingan medis, tapi dengan catatan itu adalah opsi terakhir. Oke. Jadi misalnya Nabi, misalnya ya. Misal, jangan enggak. jadi. Memang beneran, Nabi dulu pernah disunat kan? Pernah. Dulu ya. Iya. Kan? Itu kan biar nggak sakit kan disuntik ya, iya, dengan obat bius ya. Nah itu juga narkoba. Narkoba golongan 2, ya, turunan dari morfin. Kemudian saya bertanya kepada Nabi kecanduan nggak untuk disunat lagi? Enggak. Nggak pengen ya kan? Iya. Karena memang pemerintah dokter sudah melihat bahwasannya ya bisa dipakai dan efek ketergantungannya itu bisa ditekan. Itu golongan 2. Ada golongan 3, dia itu boleh dipakai secara umum untuk obat-obatan. Kalau tadi kan hanya boleh untuk opsi terakhir. Kalau ini dia boleh dipakai oleh masyarakat secara bebas. Itu obat-obatan. Karena memang kecanduannya itu kecil. Itu adalah obat-obat, misalnya obat batuk. Oke, obat batuk ya. Iya. Jadi itu bisa didapatkan oleh masyarakat kan di mana aja kan. Masyarakat boleh bebas milih. Tapi dengan catatan ada indikasi sakit. Iya. Izin surat dokter gitu, Pak. Iya, jadi saya nih mau beli obat batuk 2 botol, tapi nggak sakit batuk. Berarti dia memang untuk niatnya untuk penyalahgunaan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan penyalahgunaan narkoba. Iya. Jadi ada 3 ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi kalau misalnya tadi Nabi nanya untuk kesehatan ya ada banyak. Dan obat-obatan yang beredar di rumah sakit, di puskesmas, ya, itu rata-rata yang mengandung narkotika. Namun ya sudah ditekan penggunaannya, jika memang sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan sakitnya, maka itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi ketika dia tidak sakit ya, tapi dia pakai ya, itu dia sudah mengalami kecanduan narkoba. Dan itu yang kemudian istilahnya penyalahgunaan. Oke, berarti sebenarnya narkoba ini banyak banget ya Pak, Bang, manfaatnya. Banyak tapi banyak oknum yang membuat narkoba ini menjadi berbahaya. Iya. Oke. Nah Pak, aduh, kok Pak lagi? Abang, jadi Bang kira-kira nih tindak pidana apa yang bisa ditimbulkan oleh narkotika ini? Iya. Jadi itu generasi muda ya kan. Saya tuh sering kalau ke sekolah-sekolah atau ke suatu tempat ya kan gitu ngasih sosialisasi, itu banyak masih masyarakat kemudian generasi muda itu yang menganggap bahwasanya ya saya kan nggak pakai narkoba ya kan, jadi ya aman dong gitu kan. Ternyata enggak, teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tadi yang saya sebutkan itu dirinci apa-apa saja yang bisa membuat seseorang tuh bisa dikenakan pasal pidana
terkait dengan narkotika. Misalnya dia nggak pakai, tapi dia bantu temannya untuk make, atau misalnya dia bantu untuk mengedarkan barang itu. Ya. Nabi misalnya di sekolah, ya kan, kemudian kenal dengan seorang yang menjual narkoba, kemudian dia suruh Nabi untuk bawa barang ini sebentar ke sana, ke suatu tempat. Oke. Nah, Nabi kan nggak pakai, tapi Nabi membawa, ya kan, membawa. Atau kemudian ada juga seseorang, benar teman dekat nih, tahu nih jalan-jalan biasanya di Sabang di mana tuh ada razia misalnya, di Simpang Garuda ya misalnya ya. Karena dia khawatir nanti ada razia, dia suruh titip, suruh Simpen sebentar ya, Nabi. Ini pegang bentar ya. Nah, kemudian Nabi ya nyimpen biasa karena teman dekat ya kan. Ya apa salahnya sih membantu teman ya kan. Tapi ya ketika terjadi razia, Nabi ketangkep ya. Yang dikira Nabi. Iya, walaupun Nabi nggak pakai ya kan, setelah ditelusurin juga hasilnya negatif, Nabi nggak pakai narkoba. Tapi barangnya itu ada, dan kemudian Nabi mengatakan tadi teman saya nitip sebentar, ya, itu bisa kena. Kemudian ada membantu menanam, misalnya ganja kan, ganja itu kan tanaman, dia nggak pakai, dia nggak jual ya, tapi dia bantu nanam ya, karena mungkin teman dekat juga ya kan, bantu tanam ganja kan ya apapun alasannya mungkin kan ya, jadi dia bisa juga dikenakan pasal pemufakatan jahat untuk mengedarkan narkotika. Jadi membantu membawa, membantu menyimpan ya kan, kemudian membantu Mengedarkan. iya, memindahkan ya. Nah, itu semuanya bisa masuk ke dalam dalam hal yang bisa dipidanakan tentang terkait narkotika. Oke. Nah, jadi teman-teman harus cek-cek dulu nih, misalnya kayak barang-barang berbentuk garam gitu Pak ya. Iya. Garam-garam kayak itu teman-teman harus cek dulu nih. Ini apa nih kayak itu, takut-takut narkoba. Iya. Dan memang sebenarnya Nabi kepada teman-teman ya nggak hanya cukup untuk sekedar tahu narkoba itu bahaya. Oh ternyata narkoba bahaya ya. Oh ternyata narkoba itu jenisnya ini ya. Oh ternyata kalau kita begini kita bisa ditangkap ya. Nggak hanya cukup sekedar tahu itu aja teman-teman ya. Jadi mereka juga harus tahu harus punya karakter nih. Karakter yang bisa membuat mereka itu tercegah dari hal-hal negatif, misalnya nggak tergoda untuk pakai narkoba, nggak tergoda untuk menjual narkoba, kan? Kemudian juga nggak tergoda ketika dipaksa atau dalam kondisi sulit untuk pakai narkoba. Tapi kita nggak bahas sekarang, Nabi. Iya. Kita nggak bahas sekarang. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Karakter apa sih yang harus dimiliki anak muda sekarang sehingga mereka itu bisa bebas dari godaan-godaan untuk hal-hal yang negatif. Dan karakter ini penting Nabi, karena kalau enggak ya maka generasi muda ini nanti akan generasi yang gampang untuk coba-coba ya. Ketika ada suatu tren, coba itu, enggak ada punya rasa ini benar enggak. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas karakter apa yang harus mereka miliki. Oke. Kira-kira pertanyaan apa lagi ya yang bisa Nabi sampaikan? Kayaknya pertanyaannya udah terjawab semua nih Pak. Ya paling nanti kalau teman-teman masih penasaran ya tinggal tinggal ketik aja kan di kolom komentar nanti ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kemudian akan kita jawab ya di pertemuan berikutnya. Oke. Berarti Pak, kesimpulan dari narkoba ini apa Pak? Kesimpulannya ya bagi teman-teman generasi muda ya silakan kalian berkreasi, silakan kalian mengkonsumsi apapun ya, tetapi ketika hal itu ya mengandung sesuatu yang membuat kalian itu ada perasaan yang kecanduan ya, ketagihan, kemudian ada perasaan kalian sepertinya ada kehilangan kesadaran, kemudian bisa menjadi kuat ya, nggak gampang sakit. Nah itu hati-hati, itu bisa jadi adalah salah satu jenis narkotika yang sedang kalian konsumsi. Jadi jangan pernah mencoba, kemudian
jangan pernah untuk kompromi untuk orang lain yang sedang memakai narkoba ataupun yang ingin menitipkan barang itu, karena seperti yang kita sampaikan ya Nabi ya, Iya. itu akan mengundang pihak kepolisian untuk bisa memperkarakan orang tersebut. Oke, jadi gitu teman-teman kesimpulannya. Oke, terima kasih Abang Vika yang telah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan anak-anak muda emas Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua, sobat bersinar, Bersih dari narkoba. Kita Oke. jumpa lagi di episode berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.